Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita mau berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan, demikian juga hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami perlaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kejadian ayat yang kelima. Dikatakan demikian, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di dalam rumah maupun yang di ladang. Nah, di sini kita boleh belajar satu kehidupan seorang yang bernama Potifar. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ. Ya, di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan menjadi seorang penilai karakter. Kita tahu Potifar adalah seorang kepala pengawal yang ada di dalam rumah Fir'aun, dan dia adalah orang yang membeli Yusuf dari orang Ismail yang dijadikan budak di dalam rumahnya. Di sini kita boleh melihat satu hal yang sangat luar biasa, di mana Potifar mengambil satu keputusan yang terbaik, di mana dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi kalau kita lihat bahwa Potifar adalah seorang yang sungguh-sungguh menjadikan seseorang itu bisa untuk ditempatkan dengan tugasnya atau dengan kemampuannya. Karena itu dia bisa melihat karakter, bisa menilai karakter. Dan ini adalah seorang yang biasanya adalah orang-orang yang biasa memimpin dan bisa menempatkan orang-orang untuk bekerja di satu tempat atau di satu perusahaan yang ada. Nah, di sini kita bisa melihat Potifar ini sungguh memberikan keputusan atau mengambil keputusan bahwa Yusuf bekerja di rumahnya dan dia sudah mengambil keputusan ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam Yusuf, kita bisa tahu bahwa Yusuf menerima tugas yang begitu luar biasa. Yusuf diberi kepercayaan oleh Potifar menjadi orang yang sangat luar biasa, diberi kepercayaan yang cukup besar di dalamnya. Dan dia adalah seorang yang memiliki integritas. Oleh karena itulah Yusuf dipercaya menjadi orang yang dikasih kepercayaan yang sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang seperti ini pada zaman sekarang adalah orang-orang yang sangat luar biasa, di mana biasanya seorang pemimpin mempercayakan setiap usahanya kepada orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Dari sisi pengamatan Potifar, Yusuf adalah seorang yang sangat luar biasa. Namun dari sisi Allah, kita bisa melihat bahwa Tuhan yang memberkati Yusuf ketika dia bekerja di dalam rumah Potifar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Potifar adalah orang yang seringkali memperhatikan setiap orang yang bekerja, terutama etos kerjanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf sungguh sangat mengagumkan, sehingga kita bisa melihat bahwa Potifar sungguh orang yang memperhatikan setiap orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya. Demikian juga istrinya. Istrinya juga adalah seorang yang memiliki sikap yang sama, yaitu suka memperhatikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diperhatikan oleh Potifar dengan istrinya terhadap Yusuf, ternyata kita bisa melihat bahwa beda. Yusuf ketika bekerja diperhatikan oleh
Potifar cara bekerja, cara menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan istrinya memperhatikan wajah Yusuf, apa yang dimiliki dan segala kelebihan Yusuf itu yang diperhatikan oleh istrinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh istrinya adalah dia mencoba merayu dari Yusuf, tetapi kita bisa melihat bahwa Yusuf tetap memiliki ketetapan hati. Meskipun Yusuf dirayu setiap hari, dia menolak. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Apa yang dimiliki oleh Yusuf, dia bisa mengatasi tantangan, pergumulan yang selalu mengganggu di dalam pekerjaannya. Seringkali kita juga menghadapi godaan dan tantangan di dalam setiap pekerjaan kita. Terkadang godaan-godaan itu membuat kita untuk bisa melakukan dalam pemikiran, nggak ada yang tahu. Tetapi kita bisa memperhatikan bahwa Yusuf adalah orang yang sungguh memiliki integritas yang tinggi seperti pengamatan dari Potifar, sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf sungguh-sungguh luar biasa. Meskipun Potifar terjebak dengan laporan dari istrinya, dalam arti percaya dengan laporan dari istrinya, maka Potifar menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Ketika Yusuf dibuang adalah seorang budak yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Yusuf memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Bisa dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang terbaik di dalam pekerjaan yang ada di dalam rumah Potifar. Nah, di sini kita bisa melihat ketika kita melihat Potifar memasukkan Yusuf ke dalam penjara, kita bisa melihat bahwa Potifar yang seharusnya bisa tahu karakter Yusuf seperti apa, dia adalah seorang penilai karakter, dia seharusnya tahu bahwa itu adalah tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh Yusuf, justru dia harusnya membela, tetapi dia tidak melakukan. Nah, ketika kita sudah membaca di sini, kita boleh belajar dari apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Potifar. Dan kita bisa melihat yang pertama adalah penilaian karakter itu sangat penting. Sama dengan menilai dengan kecakapan. Jadi kalau kita lihat bahwa Potifar adalah orang yang bisa melakukan tugas yang luar biasa, yaitu dengan dapat menilai karakter. Dan kecakapan itu bisa diperhatikan di dalam kehidupan Yusuf. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Potifar adalah orang yang lebih suka memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia bisa melihat bahwa Yusuf seorang ahli administrasi. Potifar juga melihat bahwa Yusuf adalah seorang pemuda yang memiliki integritas yang tinggi. Meskipun Potifar tidak membela dan tidak membebaskan Yusuf di dalam penjara, kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang seringkali mengangkat kita, orang-orang yang sudah mempercayai kita, namun terkadang mereka juga kadang-kadang tidak membela kita. Karena itu kita boleh belajar dari satu pengalaman yang dialami oleh Yusuf. Dia sudah bekerja secara luar biasa, namun dia diperlakukan dengan tidak adil. Ini adalah satu gambaran yang seringkali dialami oleh setiap anak-anak Tuhan maupun semua orang yang bekerja yang statusnya sebagai orang-orang yang di bawah pimpinan. Selalu memperoleh hal seperti ini, di mana ketika kita sudah bekerja cakap, memiliki integritas, namun ketika kita melakukan kesalahan tidak pernah dibela, selalu disudutkan dan disalahkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf juga memiliki, selain integritas, kita juga bisa bahwa Yusuf adalah seorang yang tidak sembarangan melakukan tindakannya itu dengan sembarangan, tetapi adalah orang yang sangat berhati-hati. Karena itu kita boleh belajar di dalam kehidupan kita adalah kita mau selalu berhati-hati di dalam kita bekerja. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita mau terus berhati-hati. Karena
Dengan kehati-hatian kita boleh waspada, lebih meningkatkan diri kita untuk kita lebih baik di dalam kita bekerja. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa ketika kita tidak merasa bersalah dalam hal sesuatu yang kita lakukan, namun terkadang orang itu menekan di dalam kehidupan kita. Orang menekan apa yang kita lakukan, tindakan kita atau perbuatan kita, sehingga orang itu terkadang memandang kita dengan sebelah mata. Tetapi kita bisa melihat di sini Yusuf tetap memiliki sikap integritas yang cakap dan dia tetap berhati-hati di dalam kehidupannya. Meskipun Potifar bisa melihat keahlian, kemampuan Yusuf, namun dia tidak menolong. Lalu Potifar juga memiliki kemampuan di mana Potifar menilai Yusuf adalah seorang yang memiliki kualitas yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, di mana kualitas bekerja, kualitas hidup Yusuf adalah sangat luar biasa. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki oleh Yusuf adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Apa yang dipandang oleh Potifar tidak salah. Yusuf memiliki karakter, memiliki kualitas hidup, kecakapan, dan sikap berhati-hati sudah dia nilai. Namun kita bisa melihat bahwa apa yang dinilai oleh Potifar, ternyata Potifar tidak membelanya. Dia hanya bisa menjadi seorang yang bisa penilai karakter seseorang. Nah, dalam kehidupan kita seringkali kita melihat bahwa banyak orang-orang atau pemimpin-pemimpin itu menilai anak buahnya, tetapi ketika anak buahnya dituduh atau anak buahnya melakukan satu kesalahan, dia tidak pernah mengambil sikap yang bijaksana. Dari pengalaman ini kita bisa belajar, dan apa yang boleh kita renungkan sejenak tentang kehidupan Potifar menjadikan kita untuk kita bisa belajar bahwa seringkali kita adalah sebagai seorang yang suka menilai orang, tetapi tidak mau melakukan di dalam diri kita secara pribadi. Di sini kita bisa melihat bahwa siapapun dapat menjadi seorang penilai keahlian, tetapi perlu kita renungkan bahwa pengertian yang mendalam untuk menjadi seorang penilai karakter adalah kita juga bisa melakukan di dalam hidup kita. Janganlah kita hanya sekedar penilai, memberi komentar, memberi komen-komen, tetapi tidak melakukan. Tetapi pada pagi hari ini kita boleh belajar untuk menjadi seorang penilai karakter yang bisa melakukan di dalam kehidupan kita, bukan menjadi orang yang bisa berbicara namun tidak melakukan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita boleh belajar untuk menjadi seorang penilai karakter yang bijaksana. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Biarlah kasih setia Tuhan tetap memberkati kami dan menolong dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini biarlah kami boleh tetap Tuhan sertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan. Semuanya boleh berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.